Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 235167223SV22704. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara yang ketiga, yaitu pembuatan kalkulator menggunakan constraint layout. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari constraint layout itu sendiri. Constraint layout merupakan sebuah pengaturan tata letak antarmuka pengguna atau GUI yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana elemen-elemen yang berada di dalam perangkat tersebut eh, diletakkan atau diposisikan sesuai dengan batas-batas tertentu. Langsung saja pada proyek yang telah saya buat. Dalam pembuatan kalkulator pada praktikum kali ini, saya menggunakan dua buah file, yaitu file activity_main.xml dan juga file mainActivity.java. Pada file activity_main.xml ini saya gunakan untuk menambahkan beberapa button dan juga edit text dalam tampilan dari aplikasi yang dibuat. Pada file ini yang pertama saya mendeklarasikan versi dari XML yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pendeklarasian dari layout yang digunakan, yaitu constraint layout. Di dalam layout tersebut terdapat pendeklarasian dari namespace yang digunakan dan juga tebal dan tinggi dari layout yang digunakan, yaitu match parent atau menyesuaikan dari induknya. Kemudian ada tools konteksnya main activity atau merupakan aktivitas utama. Di dalam file ini terdapat dua buah edit text dan juga beberapa button. Edit text yang dibuat yaitu edit text calculation dan juga result. Kurang lebih keduanya ini dideklarasikan menggunakan kode yang mirip atau sama dengan ID-nya menyesuaikan dari edit text yang dibuat, kemudian menggunakan tebal match parent, ketinggiannya itu 95 dp, dengan margin topnya 5 dp, kemudian text alignment-nya itu text N, menggunakan text color berwarna hijau muda, dengan ukuran dari teksnya itu adalah 58 dp, dan dengan style bold. Kemudian terdapat pendeklarasian dari layout constraint atau merupakan batas-batas antar elemen yang ditampilkan. Itu ada batas kiri. Batas kiri pada edit text calculation itu parent, kemudian batas kanannya juga parent, dan batas atasnya juga parent. Sedangkan pada batas dari edit text result itu batas kirinya itu parent, batas kanannya parent, kemudian batas atasnya itu si edit text result itu berada di bawah calculation. Di sini dituliskan menggunakan ID dari calculation yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya terdapat pendeklarasian beberapa button. Di sini buttonnya sesuai dengan yang berada di tampilan, yaitu ada button AC atau clear, kemudian button delete atau backspace, kemudian ada button 7, 8, 9, kemudian division, button 4, 5, 6, kemudian ada multiplication, kemudian ada button 1, 2, 3, dilanjutkan dengan button subtraction, button dot, button zero, button equal, dan juga button addition. Kurang lebih semua button ini dideklarasikan menggunakan kode yang sama atau mirip, yaitu menggunakan ID sesuai dengan button yang dibuat, kemudian menggunakan tebalnya itu 200 dp, ketinggiannya 80 dp dengan background tint berwarna hijau muda, dan terdapat teks dengan warna putih. Kemudian teks yang dituliskan itu sesuai dengan button yang dibuat. Kemudian ada style dari teksnya itu bold.
dan berukuran 20 SP. Kemudian terdapat juga pendeklarasian dari layout constraint dari setiap button yang telah dibuat, yaitu misalnya pada button AC dengan teks clear, ini memiliki batas kiri parent atau menyesuaikan induknya sesuai dengan induknya, kemudian memiliki batas atas dari clear itu button clear berada di bawah dari ID result atau berada di bawah edit text dengan nama result. Kemudian button ini menggunakan margin left 5 dp atau margin kiri 5 dp. Kemudian selanjutnya ada button delete kurang lebih menggunakan kode yang sama, hanya pendeklarasian dari teksnya yang berbeda, yaitu sesuai dengan button yang dibuat. Kemudian perbedaan dari setiap button ini adalah dari tata letak button, yaitu batas-batas antar elemen di antara button yang dibuat, yaitu ada batas kiri, misalnya pada button delete, batas kirinya adalah dia berada di kanan dari button AC. Kemudian batas atasnya itu dia berada di bawah button AC atau button clear. Kemudian selanjutnya buttonnya kurang lebih sama, hanya pendeklarasian dari batas-batas tiap elemen yang berada di antara button yang telah dibuat. Itu dibuat berbeda menyesuaikan dengan letak dari tampilan yang dibuat. Di sini terdapat beberapa button yang telah saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya pada file main activity.java ini digunakan untuk mendeklarasikan beberapa kode yang akan menjalankan beberapa button yang telah dibuat tadi. Kemudian pada file ini terdapat public class main activity, yaitu aktivitas utama yang berisi 4 private class. Yang pertama ada private edit text dengan 2 variabel, yaitu calculation dan juga result. Kemudian ada private string dengan 2 variabel juga, yaitu chur dan juga res. Kemudian ada private button memiliki beberapa variabel sesuai dengan button yang telah dibuat. Kemudian ada private boolean memiliki 2 buah variabel, yaitu .inserted dan juga operator inserted. Selanjutnya pada override itu ada beberapa pendeklarasian pada protected void on crate, yaitu menggunakan find view by ID. Find view by ID ini digunakan untuk menghubungkan antara tampilan dari layout dengan file.xml, yaitu dengan mencari ID dari setiap button atau edit text yang akan dideklarasikan. Pada kode ini terdapat pendeklarasian dari calculation edit text yang dicari berdasarkan ID-nya itu adalah calculation, sesuai dengan ID yang telah dituliskan sebelumnya. Kemudian ada find view by ID dari setiap button, itu ada button 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga button sesuai dengan yang telah ditambahkan sebelumnya, yaitu menggunakan find view by ID juga, yang digunakan untuk mencari sesuai dengan ID-nya, mencari elemen sesuai dengan ID yang telah dituliskan. Kemudian dilanjutkan dengan pendeklarasian set on click listener, yaitu apabila button tersebut diklik maka akan mengeksekusi suatu langkah atau suatu hal dari button tersebut. Atau dapat juga disebut sebagai pengeksekusian dari setiap button yang telah dibuat. Itu ada
button yang telah dibuat tadi, button 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, button dot, button AC, button delete, button division, dan juga button multiplication, button subtraction, addition, dan juga button equal. Kurang lebih pada button-button ini sama. Hanya saja pada button yang digunakan untuk perhitungan, seperti button dot, button AC, maksud saya pada button dot, button division, button multiplication, button subtraction, button addition, dan juga button equal itu terdapat pendeklarasian yang lebih dengan menggunakan if, di mana pada button multiplication ini akan menjalankan angka apabila diklik multiplication maka akan mengalihkan angka tersebut. Selanjutnya pada subtraction itu akan mengurangkan angka tersebut. Kemudian pada addition akan menambahkan angka yang telah dituliskan. Kemudian button equal itu akan mengeksekusi dari perhitungan yang telah dibuat atau dilakukan atau ditambahkan. Kemudian ada public void display one, nanti akan digunakan untuk mengeksekusi dari edit text yang pertama, yaitu edit text calculation, kemudian display to, yaitu pada edit text result, kemudian ada public void untuk clear, dan juga public void untuk backspace, di mana public void untuk clear ini maka akan dapat menghapus seluruh angka yang telah dituliskan pada bagian display one dan juga display two. Kemudian pada backspace ini akan menghapus satu angka paling belakang yang telah dituliskan pada display one. Langsung saja kita jalankan kodenya. Misalnya di sini saya akan menginput angka 1 dibagi angka 2, maka akan muncul hasil 0,5. Terus apabila kita clear, maka akan hilang semua angka yang terdapat pada edit text. Dan saya akan mencoba 4 dikali 6, akan menghasilkan 24. Apabila dihapus salah satu, maka akan menghapus satu angka paling belakang pada edit text calculation. Kemudian saya akan mencoba beberapa perhitungan di sini. Kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan button dot atau untuk koma. Maka berikut hasil yang tertampil dari
eh, perhitungan tadi. Sekian video dari saya. Banyak salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.